Tidak ada yang tahu niat asli dari orang-orang terdekat kita. Bisa saja orang terdekat kita lah yang tidak terima atas kebahagiaan yang kita terima. Bahkan tidak memungkinkan kalau orang terdekat kita lah yang akan membuat kita celaka. Cerita dari kisah nyata ini berjudul Sakit Hati Tak Berujung yang Membawa Maut. Episode ini dimulai dari Intan dan suaminya yang ingin meninggalkan anaknya untuk bekerja. Ketika Intan sampai di butik, ia sempat bersitegang dengan sahabatnya Maya. Tega banget ya Maya, yang perhitungan sama Intan, sahabatnya sendiri. Karena Intan yang kondisinya lagi hamil dan gak bisa bekerja, Maya malah mengambil lebih banyak keuntungan dari Intan. Makanya, Intan berencana membangun butiknya sendiri. Mimin jadi takut kalau Maya akan mencelakai Intan. Kalau kayak gini caranya, mending aku buka butik sendiri. Kamu ngancam aku? Kamu egois ya? Silahkan kalau emang kamu bikin butik sendiri. Tapi ingat, kamu akan jadi saingan aku. Aku ngancam kamu karena kamu duluan yang mulai, Mai. Aku gak bakal ngancam kamu kayak gini. Itu ya, Mai. Kalau gitu sampai saat ini, kita udahan. Kerja sama kita selesai. Dia pikir dia bisa jadi saingan aku. Lihatin aja dia nyesal. Astaga Besti, baru juga Intan memulai butiknya. Tapi kenapa sudah ada yang memantau mereka dari jauh gitu ya? Bahkan Besti, sosok misterius itu juga mengikuti Intan. Ya ampun, Intan dalam bahaya. Kenapa ya Besti? Intan lagi-lagi mendapatkan teror. Kenapa aneh-aneh ya terornya? Intan jadi mencurigai kalau ini adalah ulah Maya. Astaga Besti. Karena Sisi tidak sengaja melihat ada sosok misterius yang masuk ke rumah mereka, malah membuat Sisi menjadi korban. Karena laporan Intan dan suaminya, semua kesalahannya jadi tertuju pada Maya. Sampai-sampai Maya juga diminta penjelasan. Tuh kan Besti, karena Maya yang ditangkap untuk memberikan penjelasan, butiknya jadi terkena imbas dari kejadian itu Besti. Tidak ada satupun yang datang ke butiknya. Makanya Maya menjadi marah besar kepada Intan. Aku cuman kasih kesaksian kalau kita emang lagi bermasalah. Halah, emang kamu aja sengaja kan bikin aku bangkrut. Iya, biar butik kamu aja tuh yang laku. Iya. Mai, kamu tenang ya. Ini salah paham aja kok. Intan gak ada maksud nuduh kamu. Udah ya, kamu jangan bela istri kamu terus. Emang istri kamu nih mau menang sendiri terus. Sayang! Mas, berhenti mas. Karena emosi dari keduanya, Intan berakhir menjadi korban. Tidak ada pilihan kalau Intan harus dioperasi Besti. Tapi Maya yang lihat jadi gak suka. Apalagi Intan tetap mendapatkan kebahagiaannya. Sepertinya Intan terlalu hektik mengurus kedua anaknya. Pas banget dengan Shanas yang datang ke rumah mereka. Gak hanya itu Besti, tiba-tiba ada orang yang melamar menjadi babysitternya. Karena keadaan yang mendesak, mau gak mau Intan menerima Riani. Tapi sepertinya Shanas memiliki penilaian berbeda deh Besti. Oh Besti, kenapa Intan jadi mendapatkan teror mulu ya? Apalagi dia melihat sosok itu menggunakan baju pengantin. Tapi hanya Intan yang melihat. Itu mas, tadi aku lihat perempuan pakai baju pengantin lagi mas. Masih hantu yang semalam mas. Intan ada apaan sih kok teriak-teriak? Itu mbak, aku ngeliat hantu pakai baju pengantin mbak. Shanas yang baru menenangkan Intan malah jadi curiga dengan Riani. Iya sih Besti, ngapain coba? Dia malam-malam keluyuran gitu. Makanya Shanas berusaha memperingati Intan. Tapi Intan malah gak mau percaya. Tuh kan Besti, Shanas juga melihat sosok pengantin itu. Dia jadi semakin curiga dengan Riani. Tapi masih aja Intan membela Riani. Padahal Mimin juga udah curiga sama Riani. Karena Riani yang mengurus Lila, Shanas mau menyelidiki kamar Riani. Dan ternyata benar Besti.
Ini perempuan. Ini kan Wulan. Shahnaz menemukan foto Wulan di kamar Riani. Wulan meninggal karena perilaku Shahnaz. Makanya Riana lakuin ini semua untuk membalas dendam kepada Shahnaz. Andai aja waktu itu kamu gak gagalin pernikahannya, dia gak mungkin celaka. Sejak saat itu saya udah naruh benci sama kamu. Dan saya sudah bersumpah di depan almarhumah kakak saya kalau saya akan balaskan semuanya. Aduh, Besti. Mimin heran kenapa nggak ada yang percaya sama Shahnaz. Intan dan suaminya lebih percaya Riani. Padahal Shahnaz berusaha memberikan peringatan. Loh, Besti. Shahnaz yang berusaha mencelakai Riani malah gagal. Apalagi Riani malah ditolong oleh Bara. Sepertinya kita harus mencurigai Riani yang akan menggoda Bara. Bahaya sekali, Besti. Kalau Riani memanfaatkan pernikahan Intan dan Bara demi membalas dendamnya. Mau apa kamu tadi, ha? Tadi saya lihat kamu. Kamu coba-coba untuk godain adik ipar saya, kan? Saya peringatin sama kamu ya. Jangan pernah kamu sedikit pun godain adik ipar saya. Awas aja kamu ya. Gimana? Kamu yang sakit hati kan? Ngelihat suami adik kamu digoda sama cewek lain? Terus gimana sama almarhumah kakak saya? Yang calon suaminya kamu rebut. Jadi saya gak akan pernah berhenti untuk menghancurin pernikahan adik kamu. Kayak kamu dulu hancurin pernikahan impian kakak saya. Di lain sisi, Intan masih aja diikuti oleh sosok misterius. Siapa sih Besti yang mengikuti Intan gitu? Karena kejadian Intan yang hampir dicelakai, Shahnaz jadi memperingati Riani. Tapi tetap aja, Riani masih mau membalas dendam. Ya ampun Besti, Riani benar-benar celaka. Apakah ini karena ulah Riani juga ya? Duh, Mimin jadi penasaran. Tuh kan Besti, Shahnaz jadi membawa Riani ke kantor polisi. Tapi kok Mimin jadi ikutan bingung ya? Karena Riani ya malah kelihatan bingung juga. Mimin benar-benar heran. Riani masih bertekad kalau dia bukan pelakunya. Tapi seluruh bukti hanya mengarah pada Riani. Atau memang Riani bukan pelakunya? Benar-benar di luar dugaan Mimin, Besti. Intan yang sudah sadar memberikan penjelasan. Bara yang telah melakukan ini semua. Ya ampun, kok tega sekali. Bahkan ternyata selama ini Bara memiliki hubungan gelap dengan Maya. Mimin benar-benar gak percaya kalau Bara sudah sejahat itu. Aku tahu aku salah. Aku pengen kita kayak dulu lagi. Please maafin aku. Pergi, Mas. Aku mau kamu pergi. Aku nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Dan mulai detik ini aku mau kita pisah. Apapun alasan kamu, aku mau tetap pisah ya, Mas. Dengerin dia. Jangan benar-benar kamu kaya. Kamu bisa hina aku seenaknya. Aku gak terima ini. Dan aku gak terima ini. Rasakan, sekarang Bara jadi tertangkap polisi. Memang keterlaluan sekali Bara. Mimin gak percaya Besti kalau Bara yang sudah tega melakukan ini semua. Padahal Bara kelihatan tulus sama Intan. Dan dia masih aja berbelit kepada Intan. Mimin jadi terharu melihat Riani yang menyesali perbuatannya. Apalagi Shahnaz juga menyesali perbuatannya dulu. Bahkan Shahnaz meminta maaf langsung di makam Wulan. Semoga mereka bisa memulai kehidupan lebih baik ke depannya Besti. Loh Besti, Maya mengalami kecelakaan sampai dia lumpuh. Mungkin ini semua akibat dari perilaku Maya kepada Intan. Setega itu Besti. Maya mau membuat hidup Intan hancur. Tapi dengan tulus, Intan tetap memaafkan Maya. Nah Besti Indosiar, biar tahu pembelajaran dari kisah nyata lainnya, saksikan terus kisah nyata hanya di Indosiar atau tonton tayangan ulangnya di video